Ya, selamat malam. Kembali hadir saya Setiawan Tiadatara, M.Hum, motivator humor. Sebenarnya saya kalau bicara di depan umum itu sudah trauma gitu ya. Trauma irama lah gitu ya. Karena apa? Saya pernah bicara di depan umum itu sudah mantep banget gitu, semua pada pulang gitu loh. Tapi alhamdulillah masih ada satu orang yang nggak pulang. Saya akan jadi terpesona gitu loh. Bapak, apakah materi yang saya sampaikan cukup menarik sehingga yang lain pada pulang kok Bapak masih di sini? Tidak, Mas. Lah kenapa Bapak masih di sini? Karena saya pembicara selanjutnya. Pusing ya. Saya juga pernah ngisi di masjid gitu, suruh jadi ustadz gitulah ya. Ya alhamdulillah ketika saya jadi ustadz, saya mantep banget gitu bicara, semua pada pulang lagi gitu. Kok pulang lagi gitu? Alhamdulillah ada satu anak kecil yang nggak pulang. Penasaran lagi kan, adik, apakah cukup menarik materi saya sehingga yang lain pulang kok adik nggak pulang? Bukan Ustadz. Lah kenapa adik masih di sini? Karena saya mau pulang, sajadah saya keinjak Ustadz. Gitu. Seperti itu, saya itu sebenarnya sekarang senang sebagai motivator humor. Padahal saya kelulusan dari teknik sipil saya itu. Tapi kalau di teknik sipil tuh nggak enak lah lulusannya tuh. Karena apa? Karena seorang teknik sipil tuh kalaupun lulus tuh nggak enak. Sekarang lihat aja di berita-berita, selalu jadi korban kalau orang sipil tuh. 3 warga sipil tewas. Bener kan? 2 warga sipil terluka parah, itu kan parah. Sebutannya juga nggak enak gitu loh. Kalau ahli bass, basis, ahli keyboard, keyboardis, ahli piano, pianis, ahli sipil. Semakin ahli semakin kena penyakit gitu. Makanya saya sekarang jadi motivator humor itu lebih enak gitu ya. Saya mengamati dari beberapa orang kalau menyampaikan pidato macam-macam, ada yang tangannya begini gitu. Ada yang begini dan lain sebagainya. Ada yang begini gitu. Ada artinya ternyata. Yang begini itu apa? Kenapa pidato begini? Karena ini melaksanakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup. Setiap warga negara berhak melindungi makhluk yang lemah. Tapi juga belum. Tapi ada juga yang begini karena melaksanakan instruksi Menteri Kesehatan. Setiap warga negara berhak mencegah terjangkitnya virus flu burung. Seperti itu, kadang ada pidato, saudara-saudara, tangannya di atas gini. Saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Misalnya kan selalu gitu. Kenapa selalu begini? Ini karena biar sopan gitu. Coba bayangin kalau ini di bawah kan nggak sopan. Saudara-saudara. Jadi saya merasa seperti itu. Nah ini sekarang saya mau berbagi tips sekarang mencari jodoh. Jadi di komunikasi itu sudah salah satu kunci untuk sukses itu adalah mensyukuri segala pemberian dari Tuhan gitu loh. Apa-apa yang kita syukuri akan ditambah. Kita punya mobil satu disyukuri mobilnya ditambah. Kita punya motor satu disyukuri motornya ditambah. Kita punya rumah satu disyukuri rumahnya ditambah. Kita punya istri satu disyukuri istrinya marah-marah gitu ya. Enggak, istri saya kebetulan orang yang sukses mayoritas setia pada istrinya gitu. Istri saya pun juga enak sama saya, enak kan. Buset itu Busetiawan itu kan enak sekali. Loh dia, saya mau nikah lagi aja boleh kok. Mas kalau mau nikah lagi silahkan. Syaratnya cuma 3. Apa yang pertama? 1 harus lebih cantik daripada saya. 2 harus lebih kaya daripada saya. Enak toh? Syarat yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Pusing gitu loh. Makanya ini rumus kalau mau mencari jodoh, kalau mas-masnya ini sangat gampang gitu loh. Apalagi mas-mas seperti ini menjadi idolanya seorang wanita yang wajahnya pas-pasan gitu loh. Jadi justru orang yang pas-pasan itu maksudnya kalau pas ganteng ya ganteng banget, pas jelek banget. Itu cowok yang setia itu Mbak, Mas gitu loh. Kenapa setia? Karena mau selingkuh nggak ada yang mau gitu loh. Jadi seperti itu.
Kalau cewek itu nanti ada banyak tipenya gitu. Jadi kita syukuri dulu apa pemberian Tuhan. Kita diberikan badan tinggi berarti apa? Alhamdulillah berarti kalau lampunya mati kita bisa benerin. Kita kok misalnya nggak punya gigi. Alhamdulillah berarti kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Sekarang kan zamannya matic gitu ya. Jadi nggak perlu pakai gigi lagi. Benar kan? Terus kita katakanlah kok badannya gemuk, cewek-cewek yang gemuk itu malah bersyukur gitu loh. Karena apa? Itu termasuk tipikal cewek yang body gitu ya. Ombo tur gede gitu ya. Besar dan lebar itu. Kenapa cewek yang tipikalnya gemuk itu menguntungkan calon pria-pria? Karena ketika nikah dengan cewek gemuk itu ada dua hal yang didapat. Yang pertama mendapat istri, yang kedua bonus spring bed gitu. Kenal banget gitu. Seperti itu. Jadi syukurilah. Anugerah dari Tuhan itu syukuri. Anda badannya kok katakanlah kecil sekali, alhamdulillah berarti ngirit bahan. Kalau bikin baju, yang lain 1 meter jadi 1, Anda jadi 3. Anda hidungnya kecil, alhamdulillah berarti Anda panjang umur. Kenapa? Karena nafasnya irit. Hidungnya kecil. Seperti itu. Ngirit sekali itu. Jadi itu satu kunci yang harus kita syukuri dulu. Setelah syukuri, kita harus tahu tipikal cewek. Cowok kalau mau mengejar cewek harus dilihat dulu. Pokoknya harus optimis. Cewek itu kalah dengan cowok yang telaten gitu ya. Saya dimotivasi selalu menyampaikan seperti itu. Jadi kalau melihat cewek itu satu, kenali dia tipenya. Tipenya kalau dia umur usia 0 sampai dengan 20, biasanya dia adalah 0 sampai dengan 20 gitu ya. Itu adalah tipikalnya siapa dia kalau mencintai itu. 20 sampai 40 siapa saya, 40 tahun ke atas siapa saja. Soalnya udah tua gitu kan. Nah kalau cowok kalau mendekati cewek itu harus kuncinya satu. Terapkan 3B kalau mau berhasil itu. Yang pertama yaitu adalah berdoa. Ketika mendekati berdoa, gitu toh. Yang kedua berusaha cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau berdoa dan berusaha tidak bisa, berarti B yang ketiga, bercermin gitu. Oke, terima kasih. Saya Setiawan Tiraditara.